Halo guys, kembali lagi bareng aku Pak Oliver di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap bergembira dan sehat selalu. Berhubung sekarang sudah tanggal 22 Maret dan kita tahu semua bahwa pengumuman SNMPTN sudah rilis ataupun sudah keluar. Jadi aku ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman semua yang sudah berhasil lolos di pengumuman SNMPTN, dan bagaimanapun juga tetap semangat untuk teman-teman yang belum beruntung untuk bisa lolos di SNMPTN tahun ini. Jadi langsung aja di video ini aku akan memberikan tips kepada kamu untuk memilih jurusan UTBK untuk kamu yang gagal di SNMPTN tahun ini. Berlaku juga untuk teman-teman yang tidak mengikuti SNMPTN tetapi belum mendaftar di SBMPTN tahun ini. Oke, jadi sekedar cerita juga, waktu 2017 kemarin aku udah sempat berharap banget untuk bisa lolos di SNMPTN. Bahkan nilaiku juga sudah cukup baik, tetapi memang belum rezekinya untuk bisa lolos di SNMPTN. Padahal itu udah harapan kita yang sudah kita benar-benar pengen kan untuk bisa lolos di SNMPTN. Tapi bagaimanapun kalau memang belum lolos, kita harus tetap kembali berjuang di jalur-jalur PTN lainnya. Salah satunya itu di UTBK SBMPTN besok. Karena pendaftaran UTBK SBMPTN juga sudah dibuka nih. Jadi kalian langsung aja untuk mulai dari sekarang mempersiapkan untuk kapan pasti finalisasi untuk mendaftar di UTBK SBMPTN 2021 ini. Nah, aku punya beberapa tips kepada kalian bagaimana agar kalian nggak gagal lagi di SBMPTN besok seperti yang kalian sudah gagal di SNMPTN, supaya kalian mempunyai peluang untuk lebih besar lolos di UTBK SBMPTN 2021 besok. Nah, untuk yang pertama, aku ingin menganjurkan kepada kalian semua agar kalian mendaftar UTBK SBMPTN di minggu ini. Nah, kan pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 15 sampai tanggal 1 April besok. Nah, sedangkan sekarang sudah tanggal 22 sampai kurang lebih kalau aku cek tanggal 27 Maret. Nah, itu udah masuk minggu kedua. Aku sangat menganjurkan kalian untuk mendaftar UTBK di minggu-minggu sekarang. Karena kenapa? Aku merasa bahwa jika kalian mendaftar UTBK di minggu kedua ini, itu merupakan sebuah tanggal yang tepat untuk mendaftar UTBK. Karena kalau kalian mendaftar di awal sebelumnya, itu kan kalian ada aja yang belum bisa daftar atau masih ragu. Dan jika kalian mendaftar di awal, kalian bisa merasa kurang siap, kurang preparation, rada deg-degan juga karena jadi orang-orang pertama yang menghadapi UTBK. Sedangkan nggak di akhir juga, karena di akhir itu rasanya jadi kurang greget lagi ya. Jadi mendingan aku sarankan mendaftar di minggu-minggu pertengahan ini, karena selain kalian juga sudah tahu kondisi-kondisi di lapangan UTBK seperti apa, dan kalian juga bisa lebih prepare jauh lagi dibanding teman-teman yang sudah UTBK duluan. Jadi kayak gitu, ini merupakan minggu yang paling tepat untuk mendaftar. Jadi kalian pikir-pikir lagi, diskusi sama orang tua kalian, apakah yang akan kamu ambil lagi di SBMPTN besok? Apakah akan sama seperti di SNMPTN kemarin atau akan mempunyai strategi yang berbeda sedikit seperti itu? Nah, langsung aja untuk tips terakhir, yaitu bagaimana memilih ataupun memprioritaskan jurusan terbaik di pilihan UTBK SBMPTN besok. Nah, untuk prioritas pilihan pertama, aku sangat menganjurkan khususnya untuk teman-teman yang ditolak SNMPTN. Nah, aku sangat menganjurkan kalian untuk mendaftar pilihan jurusan dan PTN yang sama seperti di SNMPTN kemarin, atau kalian mendaftar di jurusan yang sama namun PTN-nya lebih diturunkan kualitasnya. Misal nih, kemarin kamu udah daftar di kedokteran UGM tapi belum lolos, aku lebih menganjurkan ya untuk kalian daftar lagi di kedokteran tetapi di PTN yang mungkin grade-nya lebih rendah, seperti kalian daftarnya di kedokteran Undip ataupun di Brawijaya ataupun di Unpad seperti itu, tapi masih kualitas yang bagus tetapi lebih diturunkan. Tapi kalau kalian pengen tetap di pilihan seperti kemarin, ya itu juga nggak apa-apa. Tapi aku anjurkan nih, karena aku juga pernah gagal di SNMPTN kemarin, takutnya aja nih, ini sangat disayangkan aja ketika kalian masih berharap tapi kalian nggak merasa bisa achieve mimpi itu, nanti kalian jadi sakit lagi nih, karena kan aku yakin bakal ngedown banget kalau udah gagal di SNMPTN. Jadi supaya kalian nggak ngedown lagi ntar amit-amit nggak lolos, mendingan kalian rada turunin kualitas PTN kalian seperti itu. Tapi ini tidak terlalu berlaku untuk teman-teman yang tidak mengikuti SNMPTN, karena kalian nggak tahu nih rasanya ditolak sama SNMPTN. Jadi kalau aku sangat menganjurkan kalian untuk tetap mendaftar di pilihan pertama, yaitu PTN dan juga jurusan yang benar-benar kalian idam-idamkan dan kalian mimpikan. Nah, itu untuk pilihan yang pertama. Lalu untuk pilihan kedua, ini semua general karena strateginya tetap sama baik yang ditolak SNMPTN ataupun yang tidak mengikuti SNMPTN. Nah, untuk di pilihan kedua ini, aku sangat menganjurkan untuk kalian mendaftar di jurusan yang kalian minati, lalu di PTN yang grade-nya jauh di bawah pilihan pertama kalian. Paham? Nah, jadi gini, misalkan kalian pengen kedokteran lagi nih, tapi kalian
pilihan keduanya harus mendaftar di PTN yang grade-nya jauh di bawah pilihan pertama kamu. Misal kamu pilihan pertama tadi pilih FK Undip. Nah, berarti kamu pilihnya itu pilihan kedua adalah FK di Pulau Sumatera ataupun di Kalimantan dan sebagainya macamnya. Misal kamu FK-nya jadinya FK Universitas Sriwijaya, FK Lampung, seperti itu. Agar peluang kalian untuk bisa lolos itu akan menjadi lebih besar. Atau enggak nih, kalau kalian masih cenderung nyaman sama ganti jurusan, itu juga nggak apa-apa. Jadi misalkan kalian pengennya kedokteran, tapi aku juga pengen Undip. Nah, tapi aku juga nggak masalah nih sama FKM, atau aku nggak masalah juga sama kedokteran gigi ataupun sama gizi. It's okay, berarti kamu pilihnya beda jurusan, tetapi PTN-nya juga masih sama. Itu hitungannya masih nggak apa-apa, seperti itu. Yang penting untuk pilihan kedua ini sangat-sangat dianjurkan untuk memilih jurusan yang kalian minati, lalu di PTN yang grade-nya lebih di bawah daripada pilihan satu kamu. Namun harus diperhatikan bahwa kamu harus ambil jurusan tersebut dan juga PTN tersebut. Jadi jangan asal pilih. Nah, ingat ya, jangan asal pilih, karena ketika kamu sudah lolos, itu sangat dianjurkan untuk diambil, karena banyak banget orang di luar sana yang pengen berada di posisi itu, tapi ketika kamu lolos tapi kamu tidak ambil, sama saja kamu membuang kesempatan kepada orang-orang yang sudah berjuang dan pengen di jurusan tersebut. Ya emang sih itu hak kamu, tetapi lebih baik kalau emang kamu nggak pengen, mendingin nggak usah sama sekali. Tapi kalau kamu emang pengen di tempat itu, ya udah, kalau kamu lulus kamu ambil, seperti itu. Nah, itu sih poin pentingnya untuk memilih jurusan di UTBK besok. Nggak ada perbedaan signifikan dari tahun ke tahun, semua sama saja. Yang penting bagaimana skor kamu tinggi, baru akhirnya kamu bisa lolos. Aku ingin menekankan kembali untuk di perkuliahan khususnya, dan juga bisa dikorelasikan dengan pemilihan UTBK besok, bahwa yang paling penting adalah minat kamu di jurusan. Kamu pengen menjadi seorang apa, yaitu ditentukan oleh jurusan kamu. Jadi jangan terlalu terpaku sama apa nama perguruan tinggi kamu. Nggak harus kuliah di UI, ITB, UGM, itu nggak harus. Yang penting kamu pengennya menjadi seorang apa. Kamu pengen masuk akuntansi kah? Kamu pengen masuk manajemen kah? Kamu pengen menjadi seorang ilmu politik kah? Jadi anak hukum kah? Apapun itu, yang penting kamu benar-benar pengen di jurusan tersebut. Jangan terlalu terpaku sama gengsi atas nama perguruan tingginya. Memang sangat penting perguruan tingginya, tetapi yang lebih penting adalah jurusan yang ingin kamu minati tersebut. Karena pada akhirnya kamu akan menjalani namanya perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun, di mana kamu akan lebih fokus ke pelajaran bukan ke kampusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian harus memperhatikan semua faktor-faktor ini agar kalian bisa sukses di UTBK 2021 besok. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tips memilih jurusan. Sisanya tinggal aku serahin kepada kalian yang berjuang, kalian yang belajar, kalian yang berproses. Dan selamat untuk teman-teman semua yang sudah mendaftar di UTBK. Semoga kalian bisa memberikan yang terbaik di ujian besok, dan apapun hasilnya, itu adalah hasil terbaik yang sudah kalian perjuangkan selama ini dalam proses belajar kalian menggapai PTN impian kalian masing-masing. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah yang di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh teman-teman kalian semua. Sampai jumpa lagi dengan aku, Pak Oliver. See you on my next video, and bye-bye.